Oh, taunting dulu. Winner chicken dinner. Hei. Dinding pa dinding, dinding pa dinding. Udah bingung lagi nih, mau ngapain lagi ya? Taunting semua udah dipakai. Wah, rebah. Bahkan Vikendi sekarang itu udah sangat jarang ngedapetin persentase circle dengan 50-50, 60-40 air dan segala macamnya. 70-30, 60-20 sekarang ya. Tapi ke daratan, kalau ke laut seneng gua. Iya, kalau 70-30 ke laut sih betapa bahagianya cuy. Itu cuma setengah Dobromesto mas. Betul. Atau nggak setengah port kan biasanya. Setengah port. Itu mending gue berenang dari awal. Oke, dari PH, PH sedikit turun di deket BTR. Emang mereka turun dekat sini sih, mereka turun di perbatasan Milta dan juga Farm. Kali ini mereka bakal bertemu dengan BTR pada Luxi mulai terpantau. Soul akan perang juga di awal-awal dan terjadi cukup banyak nok-nokan di awal-awal permainan kali ini. Aman, sepertinya nggak aman berlari tengah lapangan dengan shotgun doang. Aman yang harusnya merasa aman tapi kali ini tidak aman karena dia berada di posisi yang tidak aman. Yang kurang aman ya? Betul. Jadi aman. Sementara tim Secret tadi, kayaknya mereka bakal ambil kendaraan untuk melakukan rotasi. Soul sudah kehilangan satu pemain mereka. Betul, nih kayak Observer fans banget sama Aman ya? Iya, kayaknya dia ngefans banget sama Aman. Aman tuh berapa ya? Kemarin kalau nggak salah 100 sekian ribu followers. Iya. Sama 300 ribu subscriber apa ya? Lupa gue. Ramean ini ya, YTD ya, YT. Iya, YT-nya rame bet. iShot sudah mendapatkan Scar L, belum ada extended, masih 30 peluru per clip. Dan kita bakal berpindah lagi ke TSM. Dan bakal berpindah lagi ke God L, dan bakal berpindah lagi ke TSM lagi. Oke, TSM, God L, TSM, God L. Observernya buru-buru banget, Damida ini ada kenapa ya? Switchernya buru-buru switcher. Iya, switcher padahal masih early game gitu. Maksud gue, early game nahan lama ngeliatin orang ngelut menurut gue no problem sih. Apalagi merhatiin kayak tim-tim yang udah rotasi. Lihat BTR sekarang udah mulai mau pulangkan tim PH dan Zebra tadi yang ketangkep dan dipulangkan ke arah lobby. Nggak kebut kan larinya. Dipulangkan ke arah kebun binatang. Iya, dipulangin ya. Zebranya ya, dikembalikan. Katanya untuk dilestarikan. Nggak boleh berlari di tempat umum ya. Betul, tidak boleh. Berbahaya, harus dijaga. Dikembalikan ke habitatnya. Betul. Sementara TSM tadi yang masih rotasi dan kita bakal memperhatikan pergerakan juga dari BTR, Luxi yang mereka punya berapa kendaraan? 3 kendaraan, 4 kendaraan. Dia akan maju dan dia nggak ambil kendaraan tambahan kali ini, tapi Microboy bakal turun ambil 3 mobil. Lagi depan dia ada Iconic, tapi seperti Iconic nggak akan ketahuan kali ini. Harusnya udah diketahuin. Oh nggak diketahuin. Dia ada UMP. Oh my god, kecelakaan tunggal dan menjadi dia ngelempar smoke, ngebuka jalan malah. Ngebuka posisi juga untuk BTR ngetahuin di mana posisinya Iconic dari PH. Terus nanya, ini nge-smoke siapa? Iya, bukan gua. Bukan gua. Siapa? Bukan gua. Pokoknya bukan gua. Masih menjadi cacing dengan baju hijaunya. Dia nggak ganti baju dari Sunhawk tadi ya. Iya. Dan kita bakal lihat dari Iconic pelan-pelan maju, merangkak langkah demi langkah. Ini 4 lawan 3 kondisinya dari PH dan juga tim BTR. BTR unggul anggota juga sementara karena sudah pulangin Zebra dari tim PH. Betul, dan udah ketahuan juga tadi. Iconic bisa nge-HBD nih. Ya, tapi itu punggungnya kelihatan. Nice, Dark ya di pick off, tinggal ngambil posisinya Iconic doang. Oh, nembak dari sebelah kiri dan bakal ketahuan Ryzen berhasil di pick off begitu aja, tapi ada balasan dari Microboy. Bakal berlanjut lagi kali ini. Dan sepertinya 2 pemain sudah dipulangkan ke arah lobby. Dark masih dalam posisi kenok, hanya menyisakan 1 player dari PH. Iya, Novaking seperti sudah terlihat juga kali dari Zuxi sudah menandakan juga di mana posisi seorang Novaking. Maju guys, tinggal 1 lagi guys. Yes, tinggal 1 lagi, gas. Dan lantai 2, lantai 1, dulu. Jendela. Kelihatan banget di jendela bawah. Bakal dilempar granatnya ke arah pintu kah, ke arah jendela kah, ke lantai 2 ternyata. Duar. Gila, lemparannya bisa bagus banget kayak gitu. Indah ya? Indah banget dan tuh, langsung lempar di-push. Indah tuh, lempar lembing dia. Betul, langsung di-push. Tapi Ryzen terlalu terburu-buru. 1 berhasil diamankan, 1 pemain lagi bakal masuk. Tapi Novaking masih menahan di bagian tangga. Middle
bakal ditahan dan jump shot mendapatkan 2 pemain. Shotgun ternyata Nova King. Shotgun jarak dekat bukan senjata yang bagus untuk di kontes. Dan sepertinya ketangkep lagi akhirnya. backup fire yang baik dari Microboy. Setidaknya BTR nggak kehilangan satupun pemain mereka. Kenok aja ya. Tapi nyaris sih Flo. Nyaris. Ngeri juga itu. Tapi dari tim God L sudah melanjutkan pergerakan dari tim Soul dengan kendaraan mereka akan menuju ke arah rumah-rumah di Darwin. Selemparan bom menuju ke arah smoke untuk coba menemukan posisi Soul yang sudah pindah juga kali ini. Dan awal permainan kali ini lumayan berdarah, sudah melakukan satu tim di awal-awal juga 7 player yang individu 7 player di pelanggaran lobby di awal-awal cukup banyak ya di Erangel. Ya apalagi ini Blue Zone pertama bahkan masih bergerak, baru 50%, ya 55-60% lah pergerakan dari Blue Zone yang pertamanya. Sementara Raven bakal lompat keluar ke lantai 2 ternyata. Wih. Wah gila, wah. Indah banget cuy. Kata dia, untung gue miss. Wah. Itu sebuah keindahan banget sih. Buka, ya miss. Pas ada 2 tembakan. Iya. Sama kotak peluru hijau 4 biji malah ya. Wah gila itu M4 sama M16 tadi. Langsung, guys lengkap gue guys, saya perang. Wah enak banget, legit banget tadi. Legit tuh, enak banget tuh, itu kenikmatan yang luar biasa itu di PUBG itu. Dan gak bisa lo dapetin secara beruntun dalam sebuah apartemen atau 2 apartemen secara beruntun. Jarang-jarang. Jarang-jarang itu hokinya buat 3 bulan lah, udah habis lah. Dan Zigat nih Flo ditinggalin sendirian di bagian belakang. Bro, tunggu gua bro. Iya. Tadi padahal kita ngeliat PH main bagus, tapi di ending kayak oke, power mereka agak sedikit berkurang dan BTR yang diuntungkan. 4 poin kilo buat BTR di awal-awal. Betul banget, dan Ume sendiri sudah langsung menabrak ke arah bangkai pesawat di shooting range. Mereka pengen mengambil tempat strategis buru-buru ya, tanpa lama-lama lagi. Ini tempat suka diperebutkan sama BTR juga loh. Beberapa kali gue ngeliat BTR scream dan gue ada di belakang mereka. Waktu itu kalau nggak salah yang season 2 PMCO. Iya. Itu gue nontonin mereka dari belakangnya Bagas-Bagus, di belakang Ryzen juga. Mereka suka banget ngambil bangkai pesawat ini buat dijadiin transit. Dia main di kamar kita kan? Iya, betul. Iya. Dua orang main di kamar kita, 2 orang lagi main di kamar mereka masing-masing. Dua-dua kan? Dua-dua. Karena kondisi waktu itu lagi pada ngumpul kan. Sampai akhirnya mau meeting gak jadi. Batal karena lagi ada yang scream. Turnamen waktu itu. Oh iya, turnamen. Ya mereka main ngelek-ngelek ya, ping 140 ya. Iya, karena kan servernya beda Pak. Jauh banget kan. Nariknya plus, ya begitulah ya. Dan DBS ternyata, ini kali pertama gak sih untuk hari ini supply-nya ditunjukin? Isi dalemannya? Kayaknya ya. Baru dikasih lihat isi dapurnya kali ini ya. Betul. Karena biasanya kita ngeliat ada yang kenok, ada yang pegang AUG ternyata. Atau kita ngeliat di kill feed, ada BS, berarti ada yang ngelut nih. Ada AW yang tiba gitu kan. Betul. Kita bakal ngidupin tim Secret yang sudah memotong jalur rotasi di daerah Gergopol. Mobil sudah lewat, Matroy akan turun, tembakan dari seorang Matroy juga akan menuju ke arah Surya yang sudah akan kenok dan Surya akan masuk ke dalam air kali ini. Betul, bakal ditancepin gas mobilnya menuju ke arah air, tapi bakal ada tembakan dari sebelah kanan. iShot langsung menancapkan gasnya menuju ke arah pinggir dan akan mendapatkan posisi dari pemain yang sudah ditembak dari tadi. Nggak bakal bisa kemana-mana lagi, berendam di dalam sungai pun akan butuh waktu untuk ngambil oksigen ke bagian atas. Betul, yang kita bakal lihat dari tim Secret mulai mengincar ke arah bawah dan seperti ada yang kenok juga jatuh kali ini posisinya. Iya, betul. Dari tim X tadi, satu pemain mereka terkenok begitu saja, terpleset dari area perbukitan. Sementara Yuhaik melakukan lock positionnya dari MGZ, ternyata Surya yang terjebak di kolong jembatan. Sementara satu pemain lagi udah di lock tadi sama Yuhaik di balik batu. Kemudian Surya bakal langsung ngumpet juga di balik tembok yang cukup aman sementara waktu, dan MGZ akan coba untuk maju ke arah tim TS yang lagi berusaha untuk nge-finish Surya. Ya ini kayaknya bakal di flank nggak ya? Oh dicari dulu, di Uber. Ada yang berenang dari tim Secret untuk nyari posisi dari Surya. Belakang, depan, belakang. Ini kameranya mau kemana ya? Oh masih dicari dan udah mulai kelihatan. Bakal ditembak langsung ternyata dari bagian belakang. Ada yang melakukan backup fire ke arah iShot. iShot yang ngebuka jalan untuk mengetahui di mana satu pemain dari MGZ yang tadi lolos. Dia mau ngincer kapal. Dia naik jet ski. Dia naik jet ski bakal ketahuan. Ya. Aduh kameranya. Kamera Pak. Ya, enggak kenapa kesini ya? Apa berenang. Masih berenang jadi kodok. Jadi kodok, sementara dari X juga udah mulai nge-push nih.
Dia bakal fight jarak dekat, 2 orang, 1 orang di dalam rumah. Ternyata step sudah mulai terdengar, pintu bakal dibuka langsung menuju ke dalam ruangan. Ditembak oleh seorang Orange dan kali ini spray jarak dekatnya berhasil dikontrol dengan sangat baik. Berhasil mendapatkan 1, tapi tidak untuk orang berikutnya. Karena ada backup fire yang sangat cepat dari Mr. Hyozu. Iya, dan lempar bom juga dari seorang Aman masuk dalam rumah. Last man standing dari tim Soul kali ini masih bertahan sementara waktu. Aman. Gak aman sih ini. Ini gak aman sih. Itu gak aman sih, dia cuma punya Cabut satu sih gudang ya. doang. Aman main aman. Dia ngegas pun kayaknya bakal ketembak kecuali dia ngambil sisi bagian belakang dari gudangnya. Iya, ini aman main aman. Kalau bannya pecah, baru PR. Betul, tapi angle shootnya masih ada. Wow. Lah. Dia ngambil sisi bagian atasnya. Biu-biu juga udah dipulangkan ke arah lobby. Iya, kali ini dari tim TS juga bakal sedikit terpincangkan oleh lawan-lawan mereka. Tapi Mortal akan merangkak menghilang dari tempatnya. Ih, Keren, mobilnya keren ya. yang mana sih itu yang tadi gue pengen bukan sih? Wasnya. Akhirnya Lihat dia. wasnya nih. Oh, itu army gitu ya? Ih, keren nih. Itu sampai ban-bannya ya? Iya, Itu dapat dari mana sih kayak gitu-gitu? gue gak tahu. Itu season berapa ya? Karena gue main PUBG Mobile tuh kalau gue gak dari season Gue 1. sempet bolang sih. Gue season awal main. Gue kayak season 2 deh. Apa season 3 gitu. Terus gak main lagi season berapa. Habis itu lanjut terus sampai Gue sekarang. dari awal banget udah main, cuma sempet bolong lama banget tuh. Tapi lo main pas udah season satunya kan? Bukan Udah. yang pertamanya tuh yang... Sebelum ada season gue udah main. Wow. Impressive. Impressive. On top ya, agak nge-lag tadi. Jadi suara gue juga agak putus-putus. Kalau render gimana ya? Suara ngerender tuh gimana? Ada pending dikit. Aduh, Swag dengan Dacianya masih diparkir nih. Lagi nunggu teman-temannya. Dan mereka main sabar banget di pinggir Blue Zone. Iya, Di circle ketiga. Dan 1 kilometer jarak dari tempat tim Mega menuju ke arah safe zone ya. Mereka perlu bergerak dan juga rotasi yang cukup jauh. Dan cukup beresiko kalau jarak segini jauh nih. Mudah untuk ketangkap atau ke pick off oleh tim-tim lain. Oke, kita bakal Iya, gila. lihat. Kasar banget kameranya ya. Iya. Wow, ini bakal ditembak. Sumpah, gue tuh kangen banget observer masa-masa waktu prelims global yang pertama. Spring. Yang spring. Itu keren banget sih, Itu parah. keren banget sih. Kayak sinematiknya, segala macamnya. Wah, itu gak akan gue lupakan. Tapi ini bakal menjadi Gergopol apart yang berdarah, men. 3 tim sudah mulai masuk ke arah apartemennya. Sementara Ume mengamankan satu daerah di tengah-tengah apartemen yang kedua. Pertobatan dari Bishma pun langsung ke knock, tapi cukup aman sebenarnya waktu ini. Dan MGZ bakal coba nembakin ke arah orang lagi berlari. Dan sepertinya sedikit ragu, tapin lagi dan belum mengenai targetnya. Tapi Jonathan akan tertumbang juga sementara waktu ini. Tapi ya trading juga ke arah seorang prototype dan dipulangkan langsung ke arah lobby oleh seorang Neo. Betul, mobil keren yang dibilang Flow udah mulai terbakar. Dan Raven, satu pemain mereka, si striker nih, udah mulai tertinggal di bagian belakang. Ini bisa nge-sandwich posisi tim nomor 8 loh. Iya betul banget, mereka langsung terus Bisa ke-sandwich tuh. take down juga, tapi ledakan belum mengenai targetnya juga. Dan kali ini dari tim Raven bakal coba untuk regroup kembali. Dan kita bakal lihat dari tim X bakal pindah. Keren banget nih. Ini kalau ini gue udah sering lihat Iya. yang ini gue udah sering lihat. Berapa kali nongol kan? Ya beberapa kali nongol di turnamen dan gue main di klasik pun sering ketemu juga. Dan sepertinya TSM bakal bertemu nih. Udah mendapatkan satu pemain tadi. Balik lagi nih masih di arah Gergopol. Nih jembatan sebelah kiri ya. Iya. Lemparan bom ke arah bawah dan Neo pun bakal pindah kali ini. Langsung merubah posisi dia. Ya, dia harus regroup lagi karena di bagian jembatan udah dikuasain. Dan dia bakal nyelamatin Clutch Guard yang udah dikenok tadi sama tim 17. Ada X. Sama-sama ngedapetin satu loh, karena pemain X, satu pemain mereka di jembatan juga kenok. Iya, dan Clutch Squad bakal langsung disamperin juga sama Neo. Bakal langsung di revive di belakang counter. Wait, ini kalau Hype punya angle shoot dari arah rumahnya tadi, Tembak langsung masuk kepalanya. ke dalam pom bensin ya, itu harusnya bisa dapetin kepala. Bisa kena kepala itu. Cuma celahnya sempit banget sih, karena kan kalau nge-revive sambil nunduk tuh. Tapi Jadi bakal celahnya dari kecil. tim TSM Jonathan bakal lempar bom ke dalam. Dari seorang Gurkha hampir tertangkap, tapi langsung menghindari bom juga lemparan dari seorang Jonathan. Belum mateng nih lemparannya. Betul, belum terlalu mateng karena ngokaknya baru sebentar doang. Tapi TSM sepertinya bakal nekat buat naik ke bagian atas. Ada Zigat yang sudah mulai menjaga di bagian tangga bawahnya, lempar granat ke arah ruangan. Tapi tidak ada yang menjaga di dalam ruangan Nice sebelah banget. kanan. Mereka semua menjaga di bagian kitchen dan juga di arah living roomnya mungkin. Betul, kita bakal lihat dari seorang Neo bakal maju-maju mencari posisi juga. Terus udah smoke lari-lari. Asup. Mana coba? Mana? Pusing sendiri. Observernya juga pusing dan akhirnya dipindah ke arah lain. Ya, kita bakal lihat dari seorang Ume 420 OP bakal naik ke atas bukit atau rumah dan tembak-tembak ke arah bawah, tapi belum berkon targetnya. Dan
Kayak Raven masih mencari celah juga dalam pertahanan lawan-lawan mereka. Ume masih muter juga. Gue baru kali ini nge-cast pusing ngomong yang Gue mana. pusing, gue sumpah. Sumpah gue pusing banget kelayangan gue. Sampai muter-muter. Iya, gue udah pusing ngomong yang mana gitu. Gue mau ngeliat kill feed juga gak bakal asik karena momennya gak ketangkep. BTR tadi kehilangan 1 ya kalau gak salah. Tapi ada sedikit counter fight yang mereka lakukan juga. Wah tapi ini Gergopol apartemen rame banget sih. Ya, dan circle-nya keluar dari situ tiba-tiba. Matoy tumbang loh kali ini. Kita bakal lihat dari tim TS sedikit tertekan juga oleh tim yang di bawah mereka. Raven punya angle yang sangat enak dan Ronak juga pun tumbang kali ini. Dan Luxi tumbangin juga oleh bom lemparan seorang Servi dari tim SGE kali ini. Gila ini pusing sih gue liatnya. Sumpah, gue udah kelayangan tuh. Karena Muter iya, terus. wah gila sih. Nih kayak As lagi nembak. Terus tiba-tiba pindah nih. Tuh. Lemes sih gue. Ini lagi ngokang nih. Dilempar kan, smoke. Pindah. Pas mau maju, pindah. Kagak kurang santuy. Nah mending ngelihat drone kayak gini dah gue dah. Perang dah. Iya bisa gue bikin story-nya sendiri dah. Ryzen dapetin 1 juga. 1, 2, 3, 4, 5 tim. 5 tim di arah apartemen Gergopol. Betul, kita bakal pindah ke tim Fnatic juga masih menjaga apartemen mereka berdampingan dengan tim-tim lain. Kali ini kita bakal lihat apakah Fnatic dapat melawan tim sekitar mereka. Dari Illuminate Martin juga bakal tumbang oleh tim JM Ryzen menggunakan Strider dan seluruh tim SGE juga kali Betul, ini. tapi Ryzen di-pick sama tim juga X. sama X kali ini. Ini udah kiri kanan depan belakang L1 L2. Wah ini ngenas banget. Vice gak ada, healing gak ada. Udah diem. Dan Last darahnya man low. Lagi cosplay jadi rumput. Tapi kostumnya ungu. Ungu. Oke. Dia itu kaki buncin jadi ini ya, rumput. Jadi rumputnya cosplay dengan, oh ini ada tanaman baru guys di PUBG Mobile guys. Ini budget cosplay. Budget cosplay. Ini granatnya bang, kan tuh, kayak gitu tuh. Lagi mau ngelempar granat, diganti. Jujur gue pusing sih, parah. Sama gue juga pusing banget. Lemes gue. Enggak, gue sumpah ini ya, better match 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tuh better banget dah. Dan Scout barusan aja ngedapetin 1 looting box dari musuh yang udah berhasil mereka amankan. Sementara dari tim, aduh tadi nickname-nya beda Secret. lagi. Ya, Secret ngelihat tim-tim yang kemarin udah di posisi pertama untuk PMPL. Pasti, wah kenokin, N. Knock, rush. Ya, jangan kasih kesempatan mereka untuk hidup terlalu lama. Dan Ash juga berhasil diamankan. Yuhai juga terkena granat dari Ume. Udah saling melakukan knock dan kali ini circle-nya udah fix sih. Kayaknya ngambil di apartemen. Gergopol apartemen ya. Ya tuh lihat di minimap-nya. Semuanya menuju ke arah apartemen. 13 tim yang tersisa 34 orang yang masih bermain. Tapi ini bakal menjadi game yang pasif sih. Ini bakal jadi pasif banget karena semua tim akan berlomba-lomba untuk mendapatkan apartemen yang kosong. Betul, tapi ini gue baru tahu lo bisa nembak lo. Dari sini ya, ngepron ya? Bisa nembak gak sih? Bisa enggak ya? deh, kayak ketahan tembok deh. Cuma buat ngintip-ngintip doang deh kayaknya. Tapi kalau kita lihat dari angle shootnya harusnya bisa tadi Flo. Kayaknya bisa sih, gak tahu sih. Ntar gue coba lah. Mau coba juga ya, gue baru tahu loh. Ya gue juga baru tau. Kalau lo gak ngomong gue gak ngeh loh. Karena yang ada di mata gue cuma jendela, ngintip, udah. Coba pas lo bilang kayak gitu, yang gue inget-inget adalah dia ngintip sambil ngepron. Iya, di celah kecil gitu Di kan. celah kecil. Oke, dan Scout OP berada di lantai 1 untuk memaksimalkan defensif dari Fnatic. Mereka sudah mengumpulkan 2 kill. Kill yang sedikit kalau kita bandingkan dari round-round sebelumnya yang sudah diamankan oleh Fnatic. Fnatic bakal langsung maju ke depan juga kalau dia terpaksa dipush oleh tim-tim lain. Tapi sementara waktu dari tim Secret juga bakal bertahan dengan cukup nyaman. Illuminate juga bakal fight dengan tim MGZ. Knock 2 orang sementara waktu kali ini ya. Tapi dari Fnatic masih mengintip kiri dan kanan. Belum ada target untuk mereka perangin sementara waktu ini. Lempar bom dari Kokang dan ganti kamera bentar lagi. Ya, ini bakal lempar, ganti nggak? Oh nggak, ini tetap kayaknya. Kayaknya udah dikomplain sama orang pusat ya. Makanya ini nggak ganti-ganti lagi. Tapi sepertinya Yuhai bakal sedikit melakukan flank ke sebelah kiri. Satu pemain sudah masuk duluan ke dalam rumah mengecek apakah aman atau tidak. Sementara Yuhai berada di bagian belakang untuk nge-backup. Intip sedikit ke sebelah kanan karena terdengar bunyi tembakan. Dan Ash punya angle ke arah tim Secret. I shoot harusnya udah mulai ketahuan tadi karena dia sedikit keluar dari arah jendela. Mulai ngintip, mulai menahan juga. Tapi kalau terlalu nempel kayak gini, senjatanya kelihatan keluar nggak sih? Kalau kepala keluar bisa ketembak. Oke. Dan granatnya perfect banget tadi. Ash kehilangan 50% lebih dari HP bar yang dia milikin. Betul, kita bakal dari Ronak juga masih menahan juga posisi dia. Belum maju sementara waktu dan Ash masih mencari celah juga. Tapi lempar Molotov membatasi pergerakan dia untuk mengintip dari jendela depan ya. Dari tim TS juga bakal maju pelan-pelan. Matanya udah nge-flank tuh. Dan 1 knock juga ke arah tim lain. Dan 40 OP di belakang arah lobby. Bersama dengan seluruh tim 40. Betul, dan Ronak udah mulai turun lagi ke bawah dan naik lagi ke atas. Sedikit naik turun. Dan 2 pemain Secret sudah diamankan. Scout Pulang OP semua.
masih bisa bertahan dan Secret pulang. Nah, Secret dipulangkan ke arah lobby semuanya dan Ash masih menjaga di bagian rumah yang sama. Belum ada pergerakan yang terlalu luas mereka lakukan. Ini mau nggak mau mereka harus gerak antara flank ke bagian kanan atau nyebrang ke apartemen bagian depan. Betul banget, kita bakal lihat dari tim pakai Fnatic mobil. bakal geser dikit dengan mobil, pindah posisi dan mungkin bahkan strike ke arah tengah dari apartemennya. Betul, tapi ada beberapa pemain Fnatic yang masih mau melakukan looting dan akhirnya ditungguin lagi, diparkirin lagi karena mereka masih berada di area yang aman tapi tidak untuk area playzone-nya. Karena playzone-nya udah mulai mengecil lagi dan mengambil bagian center dari playzone sebelumnya. Dan kita bakal lihat ini dari pergerakan tim Fnatic juga masih mencari celah dalam pertahanan lawan. Tapi sebentar waktu dari tim Raven, mereka masih bertahan dengan satu orang terakhir dia. BTR masih nginep juga ke arah tim Illuminate, kayaknya nggak bisa tembak deh pas. Gak bisa nembak ya? Nggak, kayak Cuma ngintip doang. Yang penting bisa nge-scout dan dapat informasi doang kan? Itu dia pentingnya. Tapi berapa pemain tadi ya? 3 pemain berarti dari Illuminate bener-bener ketahuan posisinya. Diintipin ya? Iya, diintipin banget. Karena itu celah yang akan sangat sulit buat diprediksi nggak sih? Kayak nggak mungkin nih ada orang ngintip dari celah sini. Dan nembaknya juga susah. Kecuali lu dapat high ground yang lebih tinggi sih dan dapetin celahnya. Karena harusnya semakin tinggi posisi lo buat ngintip jendela yang kecil tadi. Susah banget. Itu susah banget karena bakal ketutup posisinya. Betul, nutup angle shot juga kan. Tapi Ryzen bakal keluar dari lubang kecil dia. Microboy depan satu korban dari tim JM Gunner. Tertumbang sementara waktu ini dan Illuminate lagi berusaha untuk strike ke dalam zonanya. Senjata melayang juga guys. Dan Luxi. Luxi. Aduh, jadi halu gua nih gara-gara kamera sumpah. Aman bakal lewat, ditembakin juga rame-rame dan lemparan bom. Aman, jatuh aman. Lemparan bom kedua, ada on top. Harusnya dapat sih, yang kedua harusnya dapat. Dar, ya dapat kan. Dan Raxid juga ngedapetin satu Gudard, berhasil diamankan. Dan granatnya mengamankan Sonim. Nyebrang malah free shoot dong. Iya, free shot. Secure kill ini Yeah. untuk seorang on top. 5 yang kill. berada on top kali di atas bangun-bangunan yang ada. Betul. 5 kill loh. 5 kill. Dan on top dapetin 4-nya. Aman mati zona. Ya, mau nggak mau karena itu di bawah cuy. Dia udah terjun ke bagian tebing dari Gerkopol deh. Udah nggak bakal bisa, mau naik lagi susah. Mau nggak mau harus muter jauh tuh dia tadi. Dan Ronak masih juga menjaga posisi dia. Ash depan-depanan kali ini dengan anggota tim Wah, nomor dia 10. geraknya kebanyakan. Itu harusnya tim 10-nya denger tuh. T'Challa harusnya denger ada step di bagian luar. Kalau tadi dia nggak gerak, T'Challa nggak bakal tahu ada orang di situ tuh. Betul, tapi kita bakal lihat ini pergerakan dari tim Fnatic pelan-pelan mencari celah juga dan Jonathan sepertinya akan tertumbang oleh molotov lemparan dari tim Marcos Gaming kali ini ya. Ya, dan BTR setup mereka di arah gedung yang berbeda loh. Wah, ini free shoot banget dari Luxi tadi. Tapi nggak sampai ngedapetin knock karena kalau terlalu lama nge-pick malah takutnya di-pick dari arah double lain. AK ya? Double AK Luxi. Mungkin karena pelurunya kurang kali ya? Lebih diprioritaskan untuk yang memegang M4 mungkin. Mungkin ya. Jadi Bagi-bagi senjata. sharing-sharing peluru sama bagi-bagi senjatanya juga. Itu lebih efektif sih. Jadi tidak egois. Betul, dan Ryzen ini bakal nyayur banget sih kalau misalnya nutup ke arah dia ya. Iya. Tapi bagian kanan masih masuk dalam circle. Circle-nya ke arah mereka. Ke arah BTR. Circle-nya ke arah BTR. 2 pemain BTR masuk ke dalam circle. Tinggal yang lainnya aja nih. Betul, tinggal yang lainnya aja. Pintunya bakal dihancurin supaya view-nya juga bisa lebih jelas. Masih nahan step, tidak melakukan pergerakan sama sekali. Ronak berhasil diamankan. Satu pemain tumbang, hanya menyisakan As dan juga Scott OP. Tapi As cukup low darahnya dia. Bakal dijaga angle-nya, tapi As butuh waktu untuk melakukan healing. Betul banget, tapi kita bakal lihat apakah dari tim Fnatic dapat keluar jeratan tim-tim sekitar mereka kali ini. Tinggal 20 detik untuk waktu zona bergerak dan BTR akan dihajar oleh tim Illuminate kali ini yang mengambil rumah atau bangunan merah sebelum mereka kali ini. Betul, dia ngambil rumah terbesarnya. Rumah orang kayaknya bakal diambil sama Illuminate. Tapi Illuminate belum masuk ke dalamnya. Illuminate masih menjaga di bagian luarnya. Sementara Ryzen masih aware nih antara dia nge-pick ke kanan atau dia nge-pick ke arah kiri. Karena menggiurkan banget, 2 pemain bakal lewat, itu free shoot dari arah BTR, tapi kameranya bakal berpindah ke arah yang lain. Sementara pemain lain juga sudah mulai bergerak. On top diamankan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 di arah broken wall. Hampir berhasil mendapatkan ekstrim dan langsung di pick off begitu saja. 8 point kill untuk Bigetron Red Aliens. Betul, dan Fnatic bakal maju pelan-pelan juga. BTR masih menjaga pergerakan dari tim sekitar mereka dan TSM bakal bertemu dengan tim Illuminate. Spray down, dan Luxi menumbangkan 1 anggota dari tim TSM. Langsung di belakang ke arah lobby dan Free shoot lagi. juga. Bye-bye Ash. Udah pasti bye-bye. Nyayur banget ini BTR, posisi dia enak banget bro. Hanya menyisakan Ronak yang masih bertahan di dalam rumah. Dia kayaknya bakal lebih milih mati dengan Blue Zone. Iya, daripada ngasih poin ke BTR. Iya. Yang mereka perlu kejar besok. Betul sekali. Jangan sampai bertambah poin kill dari tim BTR-nya. Blue Zone sudah mulai meninggalkan posisi dari Ronak.
Ini adalah first aid yang terakhir. Vest sudah cukup bocor. Helm kayaknya baru hilang 40%-an. Bakal nyebrang, ditembak langsung. Dan sepertinya sudah kunang-kunang dari bayang-bayangnya dia. Iya. Sudah mulai tidak jelas melihat ke bagian depan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. 5 tim tersisa. 12 player yang masih bermain dan BTR bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul, yang kita bakal dari Martin juga bakal tumbang kali ini dalam rumah di mana dari tim Illuminate dan juga tim TS yang bakal rusuh-rusuhan fight-nya sih. Gila banget mereka. Raven juga masih bertahan. Solo squad kali ini. Betul, satu pemain terakhir Jonathan. TSM 7 kill, bray. Galak juga kali ini ya. Galak banget TSM ya. Martin tumbang oleh zona. Luxi. Kan juga tahu ada posisi Zuxi situ. Ya, stepnya udah mulai kedengeran. Sementara Ryzen bakal nge-backup dari bagian rooftop. Granatnya dilempar jauh menuju ke arah sisi broken wall-nya. Sedikit memberikan damage, hanya seperempat HP barang hilang. Free shoot kali ini, tapi masih bisa tertutup dan semua pelurunya tadi nggak semuanya masuk. Karena ketahan juga sama bagian dinding luarnya. Tralisnya. Iya betul, tralisnya masih bisa menahan peluru dari Ryzen. Hampir aja clean dan mendapatkan 1 orang kenok di dalam rumah besar itu. Lemparan bom dari seorang Ryzen, seperti tahu posisi dari seorang Johnny. Dapat Johnny harusnya nih. Dapat nih. Kalau ngokangnya pas dapat nih. Dapat. Wih, hampir. Hampir tipis, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Celah menggemaskan kali ini. JCZ juga bakal kelihatan tertangkap di arah pohon. Menggemaskan, tralala, tralala, tralala. Dan Microboy masih menjaga di sebelah kanan arah kontainer Ryzen yang menjadi drone untuk teman-temannya supaya informasinya didapatkan. Iya, kita bakal dari BTR juga masih mencari celah dalam pertahanan tim Illuminate yang menjadi lawan terutama mereka nih kali ini. Oke, smoke setup, nutup. Pinter banget sih Ryzen sih. Dia nutup angle shootnya dulu dari arah balkon supaya ketika Ryzen gerak yang di dalam rumah itu nggak bisa ngelihat ke arah Ryzen ya. Dan JCZ bakal ke-take down kali ini, chance untuk BTR nge-push pelan-pelan dengan smoke and setup juga kali ini ya. Pelan-pelan tapi pasti bergerak perlahan-lahan dan Luxi udah mulai ketahuan. Clutch Guard juga sudah mendapatkan informasi. Smoke setup sudah keluar tapi granat berikutnya akan segera dikokang. Ryzen menembus bagian dalam, bergerak perlahan-lahan. Apakah bisa melakukan clutch ke arah Illuminate? Iya, kita bakal lemparan bom dari seorang Luxi. Dia tahu posisi lawan di mana. Ini harusnya dapetin 1-2 itu korban shoulder sih. pick yang tipis banget tadi. Dapetin JCZ-nya. Susah ya? Susah batiknya. CZ aja lah ya. JCZ yang berhasil diamankan. Microboy mendapatkan Martin. Langsung di-spray jarak dekat begitu aja dengan AKM-nya. Dan Luxi berhasil mendapatkan 1. Last man standing berada di balik dari Wasir. Dan bakal di-push 2 orang maju begitu saja. Dan Illuminate rata. 2 tim tersisa. 3 lawan 2. BTR versus TSM. Berbat 3 lawan 2 dalam kondisi BTR memiliki bagian center circle. Dan ini TSM nyangkut dalam rumah. 14 kill. Berarti total harusnya semaksimalnya ya 16 kill dikumpulkan sama BTR. Iya. Iya mendekati 20 sih, Bas. Hampir yang kita targetin ya, hampir perfect ya. Tapi kali ini kelihatan tembak nggak? Enggak. Ada granat nggak sih? Granat. Dapat nih. Dari enggak, maksud gue dari Clutch Guard. Kalau Clutch Guard punya granat, low toss aja itu harusnya bisa dapetin 1. Iya, di low tossnya ke bawah ya. Tapi harusnya BTR yang punya kali ini. Dan BTR kayak tahu deh posisi TSM di mana. Karena udah pasti bakal manfaatin dindingnya, nggak mungkin jauh-jauh lagi sih. Iya, tapi ini harus menang BTR sih. Dia punya center zone dari tim TSM mau nggak mau harus turun dan BTR udah nge-lock banget sih posisinya. Bahkan mereka udah membagi looting kali ini. Bakal keluar. Maju. Granat kek? Nggak ada granat kayaknya deh. Habis Utility-nya kayaknya nggak ada granatnya deh. Cuma smoke. Smoke lagi. Smoke lagi. Smoke Itu pas sisinya udah nggak ada healing tuh. Smoke. Lihat first aid-nya 10. Kayaknya bakal adu healing. Ryzen juga udah full boost tadi. Udah kepake. Ini kalau mau adu healing ya. Harusnya Ryzen dikasih ini nih. Dikasih apa namanya? Dikasih 1 energy drink lagi supaya dia full. Wah, granatnya dilempar. Oh, taunting dulu. Winner chicken dinner. Dinding pa dinding, dinding pa dinding. Udah bingung lagi nih, mau ngapain lagi ya? Taunting semua udah dipakai. Wah, rebahan dulu. Rebahan dulu. BTR rebahan aja chicken. Iya, apalagi main. Wait, Zuxi gak dapetin kill sama sekali. Tapi ini ngasih kesempatan untuk Luxi masuk ke bagian halaman utamanya. Ryzen, Microboy juga memperkokoh posisi mereka. Betul. Dan congratulations untuk BTR akhir last game. Dapetin WWCD yang mereka butuhin banget. Dari total 34 poin yang mereka kumpuli. Dan ini berusaha membuat jarak antara mereka dan juga Fnatic ya. Yes, betul sekali. 2 hari mereka sudah berjuang karena ini adalah sistem